Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam Yesaya 62 ayat 2. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Tema: kebenaran, kemuliaan, dan nama baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam suatu kisah fiktif, ada seorang bapak mencari anaknya yang hilang selama 20 tahun. Setelah melalui berbagai proses penyelidikan dengan biaya yang sangat banyak, akhirnya ia menemukan anaknya itu di suatu kota terpencil. Bapak itu memiliki kuasa dan kekayaan yang melimpah, dan akan mewariskan semuanya itu kepada anak satu-satunya dari istrinya yang telah meninggal. Ketika masih bayi, istrinya membawa anaknya itu pulang ke kampung halaman. Namun terjadi insiden di dalam perjalanan yang membuat istrinya meninggal dan anaknya hilang. Ia menemukan anaknya berpakaian compang-camping dan sedang dipukuli oleh preman-preman pasar. Bapak itu segera menyuruh para pengawalnya untuk menolong anaknya. Setelah memperkenalkan dirinya dan mengadakan tes DNA untuk membuktikan hubungan keluarga di antara mereka, Bapak itu pun segera memberikan kuasa dan kekayaan dan baju baru yang indah. Anaknya memakai kuasanya untuk menolong temannya dan memakai kekayaannya untuk membiayai hidup anak-anak yatim piatu. Sedangkan baju barunya menjadi statusnya yang baru sebagai penguasa dan orang terkaya di negerinya. Kisah pun berakhir bahagia. Namun dari kisah tersebut kita dapat belajar dan memahami betapa besarnya kasih dan kepedulian seorang bapa kepada anaknya. Begitu pula dengan kasih Tuhan kepada umatnya Israel atau putri Sion. Pada zaman Nabi Yesaya, Sion sedang mengalami penindasan dan Yerusalem mengalami kehancuran. Karena situasi dan kondisi mereka itulah bangsa-bangsa mengejek dan menghina mereka. Yesaya pun menyampaikan rencana Tuhan yang berfirman, "Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh." Dengan kata lain, Tuhan akan segera bertindak menolong dan menyelamatkan Sion dari kesengsaraan mereka. Tuhan akan memulihkan Sion sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Kebenaran dalam bahasa Ibrani syadik juga dapat diartikan dengan keadilan. Kebenaran dan keadilan adalah esensi dan eksistensi Tuhan yang Maha Kuasa yang meliputi seluruh dunia. Melalui keberadaan Sion yang dipulihkan, kebenaran Tuhan itu akan bersinar seperti cahaya matahari yang menerangi dunia. Begitu pula dengan keselamatan. Dalam bahasa Ibrani, Yeshua adalah perbuatan Tuhan yang ajaib, yang menyala seperti suluh, yang menerangi kegelapan malam. Dalam nas renungan kita ini disebutkan kebenaran, kemuliaan, dan nama baru yang diberikan Tuhan kepada Sion dan menjadi kengerian bagi bangsa-bangsa. Ya, bangsa-bangsa akan melihat Sion menyinarkan kebenaran Tuhan seperti cahaya matahari. Semua raja akan melihat Sion dalam kemuliaan Tuhan, dan orang-orang akan menyebut Sion dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Dengan nama baru atau Shem Kadas, kualitas dari esensi dan eksistensi umat Allah semakin mulia di hadapan bangsa-bangsa, sebab nama baru itu diberikan Tuhan kepada mereka di dalam kematian dan kebangkitan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Akhirnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, Tuhan telah memberikan kebenaran dan kemuliaannya kepada kita dengan nama baru di dalam Yesus Kristus. Kita bukanlah kita yang dahulu lagi. Ya, kita yang sekarang dan yang seterusnya telah menjadi ciptaan baru yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Sebagai ciptaan baru, kita harus hidup sebagai manusia baru dengan nama baru. Bukan berarti kita harus ganti kulit atau ganti nama supaya dapat menjadi manusia baru dengan nama baru. Tetapi maksudnya adalah kita harus memakai paradigma baru dalam berpikir dan sikap yang baru dalam bertindak atau berbela rasa. Biarlah Allah Bapa di dalam Yesus Kristus sajalah yang dimuliakan melalui keberadaan kita sebagai manusia baru dengan nama baru.
Amin. Kita berdoa, segala puji, hormat, dan kemuliaan bagimu ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, karena Engkau telah menganugerahkan nama baru kepada kami. Dengan nama baru itulah Engkau memampukan kami untuk hidup sebagai manusia baru yang lebih mengutamakan kemuliaan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya bersama dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.